Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah jami'an. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Rengat, yang terhormat Bapak Ibu yang berkesempatan hadir pada acara diseminasi saya, yaitu pada budaya 2 Rengat. Di sini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif di SMA Negeri 2 Rengat, yaitu tugas CGP saya di angkatan 11 ini. Selanjutnya, saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan tentang pengalaman budaya positif yang ada di SMA Negeri 2 Rengat. Oke, sekarang sebelum kita mulai tentang diseminasinya, kita speaking dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, biar tambah semangat, tambah fresh lagi, biar bisa kita tambah ya serius lagi dalam pemahaman tentang budaya positif di lingkungan kita. Yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sini yaitu pendidikan itu bertujuan untuk menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak kita agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian pendidikan hanya dapat menuntun tumbuhnya hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak. Oke, anak didik kita itu kodratnya itu ada kodrat alam dan kodrat zamannya. Mereka itu unik. Jadi kita harus bisa menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kodrat mereka. Oke, kalau sekarang kodrat zamannya lebih ke teknologi, berarti kita harus ada pembelajaran yang menggunakan teknologi kayak gitu. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan kodrat anak didik kita. Selanjutnya ini dia konsep inti budaya positif. Di budaya positif itu ada beberapa bagian, ada perubahan paradigma belajar, ada nilai-nilai kebajikan, ada motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas, ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada posisi kontrol guru sama segitiga restitusi. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang perubahan paradigma belajar. Oke, Bapak Ibu
Ibu, di sini ada pembelajaran paradigma baru. Karena kita udah kurikulum merdeka, maka pembelajaran kita itu harus dirancang berdasarkan prinsip Pancasila atau berdiferensiasi. Makanya modul-modul kita itu harus secara berdiferensiasi. Kemudian peserta didik di sini sesuai kebutuhannya, berdasarkan hak perkembangannya, sesuai teori ideologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi perubahan paradigma baru ini kita harus paham nih tentang apa aja nih profil pelajar Pancasila kita. Ini dia. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada kebinekaan global, ada gotong royong, ya kan? Ada kreatif, menalar kritis, sama mandiri. Ini dia bagian poin-poin tentang profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kita akan bahas tentang disiplin positif. Ini dia kata kunci yang sering selalu kita terapkan. Ini akan saya terapkan atau ini akan saya ilmunya tentang disiplin positif, yaitu merupakan suatu sikap untuk menyadarkan diri kita agar tanggung jawab terhadap segala sesuatu yang akan dilakukan sesuai dengan nilai kebajikan yang telah dianut gitu. Jadi disiplin positif ini merupakan sikap yang harus kita pertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang harus semestinya kita lakukan. Pokoknya disiplin positif. Ini dia nilai-nilai kebajikan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, seperti yang saya sebut tadi, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada mandiri, gotong royong, berbinekaan global, bernalar kritis, sama kreatif. Ini ya. Ini sudah sering kita lakukan ya Bapak Ibu ya tentang profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Pada kebutuhan dasar manusia ini ada bertahan hidup, itu dia. Kita itu kebutuhan kita sebagai manusia itu yaitu bertahan hidup. Pertama, bertahan hidup ya. Selanjutnya ada kasih sayang yang Pancasila atau berdiferensiasi. Makanya modul-modul kita itu harus secara berdiferensiasi. Kemudian peserta didik di sini sesuai kebutuhannya, berdasarkan hak perkembangannya, sesuai teori ideologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi perubahan paradigma baru ini kita harus paham nih tentang apa aja nih profil pelajar Pancasila kita. Ini dia. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada kebinekaan global, ada gotong royong, ya kan? Ada kreatif, menalar kritis, sama mandiri. Ini dia bagian poin-poin tentang profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kita akan bahas tentang disiplin positif. Ini dia kata kunci yang sering selalu kita terapkan. Ini akan saya terapkan atau ini akan saya ilmunya tentang disiplin positif, yaitu merupakan suatu sikap untuk menyadarkan diri kita agar tanggung jawab terhadap segala sesuatu yang akan dilakukan sesuai dengan nilai kebajikan yang telah dianut gitu. Jadi disiplin positif ini merupakan sikap yang harus kita pertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang harus semestinya kita lakukan. Pokoknya disiplin positif. Ini dia nilai-nilai kebajikan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, seperti yang saya sebut tadi, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada mandiri, gotong royong, berbinekaan global, bernalar kritis, sama kreatif. Ini ya. Ini sudah sering kita lakukan ya Bapak Ibu ya tentang profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Pada kebutuhan dasar manusia ini ada bertahan hidup, itu dia. Kita itu kebutuhan kita sebagai manusia itu yaitu bertahan hidup. Pertama, bertahan hidup ya. Selanjutnya ada kasih sayang yang identitasnya. Setelah itu kita validasi tindakan yang salah ya. Kita bisa melakukan yang lebih buruk dari ini gitu pertanyaannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini itu. Mungkin yang pertanyaan-pertanyaan ini sudah sering dilakukan oleh Pak Chandri mungkin ya, karena guru BK, karena selalu menghadapi kasus-kasus siswa kita. Ini ya, validasi tindakan yang salah. Kita tanya kayak gitu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru gitu, yang baik, yang harus mereka lakukan. Itu dia. Yang terakhir, berdasarkan segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan kelasnya, karena kita sudah sepakat bersama. Jadi kita tanya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga gitu.
Dan apa nilai-nilai umumnya nih yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal kayak gitu? Itu pertanyaan untuk menanyakan keyakinan kelas. Nah, jadi dari semua yang tindakan yang kita lakukan itu kita rangkum dia menjadi segitiga restitusi. Itulah cara kita menyelesaikan sebuah kasus gitu. Jadi tujuan diseminasi ini di sini cuman ngasih sharing, maksudnya berbagi pengalaman tentang penyelesaian kasus gitu, permasalahan yang kita hadapi di sekolah gitu. Oke ya Bapak Ibu ya, kita sebagai guru pasti mengalami menghadapi kasus-kasus siswa kita. Ini dia. Jadi kasus yang kita hadapi itu kita harus bisa menggunakan segitiga restitusi. Jadi sini saya sebagai tugas saya di CGP, saya bisa membagikan praktik baik tentang segitiga restitusi. Itu tujuannya. Makanya mendiseminasikan disiplin positif yang telah saya pelajari dalam pembelajaran atau pendidikan CGP. Ini dia. Kita contohkan, ini ada skenario kasus 1. Kita gunakan dengan segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Di sini siang hari jam pembelajaran, yaitu pembelajaran saya pada matematika lanjut. Kemudian saya mendadak ada panggilan nih dari kepala sekolah. Kemudian saya meninggalkan kelas dan memberikan tugas latihan kepada siswa saya. Kemudian saya memeriksa tugas yang telah dikumpulkan. Ada salah satu seorang murid tidak mengumpulkan, sedangkan siswanya hadir semua. Nah, kayak gitu dia kasusnya. Berarti ada seorang murid yang tidak mengerjakan. Nah, Ibu ada panggilan dari kepala sekolah. Jadi kerjakan tugasnya dari halaman 63 sampai 64. Di situ ada latihan contoh soal. Kerjakan 1 sampai 10. Nanti setelah Ibu kembali dari ruangan kepala sekolah, Ibu periksa tugasnya ya. Oke? Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Oke, itu tadi skenario kasus 1 di mana ada gurunya meninggalkan tugas kepada siswanya, jadi siswanya mengerjakan tugas. Tapi ada salah seorang murid atau muridnya tidak mengerjakan. Nah, ini dia, ini skenario kasusnya atau dialognya. Ya, langsung saja di situ di dalamnya. Ya. Kita langsung di sini dialognya melakukan tanggung jawab nih. Saya bacakan aja. Satrio, Ibu sudah mengoreksi tugas kelas 12A, tapi buku Satrio tidak ada. Maaf Bu, tugasnya belum Satrio kumpulkan. Itu dia katanya. Tidak makan karena Satrio lapar Bu katanya. Tidak makan saat jadwal istirahat siang tadi. Maaf Bu, tadi saat jadwal istirahat saya main dengan teman. Itu katanya. Pasti tadi asik sekali mainnya sehingga Satrio lupa jadwal makan. Iya Bu, bisa Ibu bayangkan betapa menyenangkan bermain bersama. Itu dia, itu sudah masuk ke kata validan apa? Yang segitiga restitusi tadi. Nah, merugikan diri sendiri sehingga pada akhirnya Satrio kelaparan dan tidak mengerjakan tugas. Itu dia. Kita jangan langsung menjudge muridnya Bapak Ibu, tapi kita tanyakan alasannya. Ini dia. Satrio harus ingat bahwa yang terakhir kita yakinkan, keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Itu dia. Ya Ibu, kedepannya saya akan memperbaiki diri lagi. Boleh saya kerjakan tugas yang belum saya kerjakan, itu dia. Jadi permasalahan kasus ini yaitu tentang tidak mengerjakan tugas. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Masuk Satrio. Silakan duduk. Ada apa ya? Begini Satrio. Tadi kan Ibu sudah mengoreksi nih tugas latihannya, tapi tugas Satrio tidak ada. Bisa dikumpul tugasnya? Oh iya Bu, belum Bu. Jadi Satrio lapar, jadi kita ke kantin Bu. Tidak makan saat jadwal istirahat yang tadi. Pas jadwal istirahat Satrio main Bu dengan teman. Seperti tadi asik sekali yang mainnya, sehingga Satrio lupa jadwal makan. Iya, Kita tanyakan dulu alasannya. Saya bayangkan betapa menyenangkan bermain bersama teman. Tapi Satrio lakukan itu salah karena harus merugikan diri sendiri. Sehingga pada akhirnya Satrio kelaparan dan tidak mengerjakan tugas yang telah diberikan. Mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas kita dan keyakinan sekolah. Apa yang kita percaya dan mana yang belum Satrio
kita harus bertanggung jawab dan disiplin, Bu. Oke, Satria harus ingat bahwa keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita itu, apakah yang Satria lakukan sudah bertanggung jawab dan disiplin? Belum. Kita tanyakan butuh keyakinannya. tetapi makan tepat waktu dan belajar disiplin dan bertanggung jawab dengan tugas yang telah diberikan kepada kita. Ya, tapi mohon maaf ya Bu, semoga kedepannya juga bisa memperbaiki diri lebih baik lagi. Dan apakah mau ada mengerjakan tugas yang lebih kan? Tentu saja, nanti tugasnya Satrio Kumpul saat jam terakhir ya. Semuanya. Baiklah, mulai sekarang kita harus memindahkan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Keyakinan kelasnya kamu kita. bisa memindahkan dengan baik ya. Oke, sekarang silakan kembali masuk ke kelasnya ya Satrio ya. Kan ya Bu. Iya, sama-sama. Oke Bapak Ibu, itulah tadi kita menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini refleksinya. Perkenalkan, nama saya Satria Febriandra, saya berasal dari kelas 12A dan saya adalah salah satu murid dari Ibu Lia Indra. Ibu Lia Indra mengajar matematika lanjutan. Terima kasih kepada Ibu Lia Indra yang telah mengajarkan kepada saya tentang artinya bertanggung jawab dan disiplin. Karena sikap bertanggung jawab dan disiplin itu sangat penting di dalam kesepakatan kelas. Karena contohnya itu seperti mengerjakan tugas tepat waktu atau melaksanakan kegiatan. Kedepannya saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya akan mengerjakan tugas yang Ibu Guru berikan kepada saya dan akan saya kumpulkan tepat waktu. Terima kasih Bu Lendra. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi Bapak Ibu refleksinya. Jadi kita kalau menghadapi kasus harus menggunakan segitiga restitusi, itu dia. Jadi sekarang kita akan membahas nih tentang skenario kasus 2. Nih saya punya kasus ini Bapak Ibu. Nah, jadi kita harus gunakan dulu segitiga restitusinya apa aja nih. Di sini ada Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian ada masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Nah, kita jam istirahat tadi kami main lempar-lemparan Pak di kantin. Nah, tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah kepala sekolah. Itu dia kasusnya. Kalian main lempar-lemparan makan di kantin, wajah Bu Dina ketika beliau sedang lewat. Itu dia. Ya Pak, katanya. Adi, ada informasi yang kamu tambahkan, katanya. Kami tidak bermaksud melakukan itu, katanya. Tapi kami tidak sengaja Pak, katanya. Apa kalian tahu berada dalam masalah sekarang, kata Pak Joko, itu gurunya. Ya, baiklah. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, itu dia. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Jadi kalian pasti melakukan itu ada alasannya kan? Pasti seru main lempar-lemparan, kata bapaknya. Sekarang kita harus bersikap baik satu sama lain, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Ya. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian masih melempar makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain? Pertanyaan bapaknya kan? Tidak Pak, katanya. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang yang memukul tanpa merugikan orang lain gitu. Ya Pak. Nah sekarang mari kita selalu memindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Jadi dari kasus 2 ini berarti ada siswa yang main lempar-lemparan kena muka kepala sekolah. Jadi dia merasa kalau dia udah melakukan kesalahan. Itu dia. Selanjutnya pasti kita masuk ke sesi pertanyaannya Bapak Ibu berdasarkan kasus tadi. Karena kita masih membahas tentang segitiga restitusi. Nah kita lihat dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang dipraktikkan oleh guru? Jelaskan gitu. Jadi ada 5 posisi kontrolnya dari guru, dari Pak Joko tadi. Posisi kontrolnya yang mana? Ini dia posisi kontrol. Oke, guru itu ada yang menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kasus 2 tadi, posisi kontrolnya guru yang mana? Ada yang bisa jawab Pak Chandri? Kita bantu. Kasus 2 tadi, gurunya yang mana nih? Pak Joko tadi.
Apakah dia penghukum? Apakah dia pembuat rasa bersalah? Apakah dia teman? Apakah dia pemantau? Apakah dia manajer? Oke, ada yang bisa? Oke Pak, sulis. Oke, yang jelas bukan penghukum ya, karena dia tidak menghukum siapa tadi? Ya, iya. Berarti dia antara pembuat rasa bersalah, pembuat teman, pemantau atau manajer, itu dia kontrolnya. Ya, jadi pusat kontrol guru dari kasus 2 tadi yang jelas bukan menghukum. Saya ada yang bisa selain itu, Pak Ibu? Ayo sulis, ada yang bisa? Dari hasil yang kasus untuk studi kasus yang kedua yang Ibu jelaskan tadi, kita sebagai guru itu mungkin letaknya bisa di antara pemantau atau pembuat rasa bersalah ya Bu ya. Soalnya tadi anak-anak yang berbuat kesalahan itu ditanya terlebih dahulu gitu kan. Terus setelah itu anak tersebut ditanyakan lagi kesepakatan kelas yang sudah kita buat gitu. Jadi mereka mengakui kesalahan itu dikarenakan mereka memang sadar gitu kan dengan apa yang mereka perbuat, bukan kita menghakimi, nah gitu, bukan menghakimi kesalahan mereka. Terima kasih. Ibu Sulis ya, benar sekali. Berarti pusat kontrol guru di sini ada pemantau ya kan, ada yang berasa bersalah. Pokoknya pada kasus ini kita sebagai guru memantau tingkah laku murid kita. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Pada skenario kedua, ini dia lagi pertanyaan kedua. Kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi? Nah, dia tadi kasusnya, ini kasus kedua. Kebutuhan apa yang pada Mario apa ya Kak? Pada Mario dan Adi, ini dia kebutuhan yang berusaha dipenuhinya. Karena kebutuhan manusia itu tadi ada beberapa bagian, yaitu dia contoh kebutuhan manusia. Ini dia kebutuhan dasar manusia. Jadi Adi tadi sama apa kebutuhan dasarnya? Coba di situ ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, penguasaan, dan kesenangan. Ya, jadi berdasarkan kasus 2 tadi kan Adinya suka tuh melempar-lempar ya, karena muka kepala sekolahnya. Apa kebutuhan yang dasar yang mereka miliki permainan itu gitu. Oke, Bapak Ibu ada yang bisa jawab isi, bantu jawab. Terima kasih Bu Lia. Tadi kata kuncinya melempar-lempar kertas ya. Kalau dilihat dari caranya itu kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Mario dan Adi adalah kebutuhan akan kesenangan. Sih ya, benar sekali. Itu tentang kebutuhan dasarnya itu kesenangan. Tadi kan di kasusnya juga dibilangnya saya senang katanya di situ di kasusnya. Ada dibilangnya juga tentang perasaan kesenangan dia pada saat melempar-lempar itu. Ya. Ada cara untuk mendapatkan rasa senang katanya tanpa merugikan orang lain. Jadi kebutuhan yang mereka miliki itu rasa senang. Mereka senang bermain lempar-lemparan kayak gitu. Tapi yang mereka lakukan itu salah karena dapat merugikan orang lain gitu. Selanjutnya kita bahas pertanyaan tentang yang ketiga ya. Pertanyaan ketiga, apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan mencari keyakinan? Ada kata-kata yang menstabilkan identitas dia tak terlalu jelas karena terpotong ya. Itu dia. Menstabilkan identitas yang mana nih kata-katanya Bapak Ibu? Baiklah, oke. Ini Pak Cakri silakan. Terima kasih Bu Lia. Sebetulnya di sini untuk menstabilkan kata-katanya baiklah. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama. Di
validasi, dan yang menanyakan keyakinan kelas sudah jelas di situ dilihat. Tuh, kita harus mengindahkan keyakinan kelas kita. Itu dia, itu yang keyakinan kelas ya Bapak Ibu pada kasus ini. Pertanyaan selanjutnya, oke, 3 cuma pertanyaannya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu tentang budaya positif. Jadi budaya positif ini harus kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Jadi kita harus sebagai guru harus bisa menggunakan atau menggunakan tentang segitiga restitusi untuk menyelesaikan kasus-kasus yang kita hadapi terhadap anak didik kita atau murid kita. Oke, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan tentang budaya positif atau tentang segitiga restitusi? Oke, pas. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampai sini dulu diseminasi saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata Bapak Ibu ya. Semoga sekolah kita bisa menggunakan atau menggunakan budaya positif di lingkungan kita bisa kita terapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Siapa yang tahu apa itu keyakinan kelas? Bersama dengan kesepakatan kelas, ya. Berarti kalian tulis di situ apa kesepakatan kelas kalian pas pelajaran sama ibu atau nggak sama ibu aja. Keyakinan pokoknya di kelas ini, misalnya contoh membuang sampah pada tempatnya itu dalam satu sticky note ini. Satu orang satu sticky note, nanti tempelkan di papan tulis, oke? Kata-katanya yang positif, yang membangun, misalnya tidak boleh tidur di kelas. Apa di keyakinan kelas saya? Pokoknya yang auranya positif, masuk tepat waktu. Yang baik-baik kata-katanya tulis di sini satu orang satu aja. Dan siap tempelkan di papan tulis. Paham? Kita mulai ya. Nih, tulis apa keyakinan kelas kalian. Tempel aja di papan tulis. Tulis sekarang. Nanti tempelkan ke papan tulisnya. Nih, keyakinan kelas. Tempel bawah sini ya. Sampai ini selesai. Jadi, ada 4 keyakinan kelas yang sudah kami sepakati, yaitu 1. Masuk tepat waktu. Yang kedua, berkata sopan, saling menghargai dan menghormati. Yang ketiga, mengerjakan tugas tepat waktu. Dan yang keempat, buanglah sampah pada tempatnya. Itulah kesepakatan atau keyakinan.